karena takut akan Tuhan. Saya ingin berbicara dulu tentang takut akan Tuhan. Tentu takut kepada Tuhan di sini bukan ketakutan dengan monster atau hantu. Tapi takut akan Tuhan adalah respect, hormat, mengagungkan Dia, memuliakan Dia, menghormati dan mengakui kedaulatan Tuhan. Selamat bertemu kembali teman-teman dimanapun berada. Sampai saat ini atau pada hari ini juga kita masih tetap di rumah untuk melaksanakan ibadah. Dan pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan khotbah dari rumah. Khotbah Bapak Pendeta Dr. KAM Yusuf Roni, yang mana beliau berkhotbah di gereja dan kami mendengarkannya dari rumah. Dan pada video saat ini kita bersama-sama mendengarkan khotbah beliau. Mari kita berdoa. Beshem ha'ab wehaben verwa hakodes Elohe echad. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dan perlindungan-Mu yang menaungi kami. Kasih setia-Mu yang mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Dan keselamatan atas karya Kristus yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah dan pimpinlah senantiasa oleh Roh-Mu yang kudus itu, yang memelihara jiwa dan roh kami, pikiran kami, serta memberikan kekuatan penghiburan senantiasa dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami ingin mendengarkan sabda-Mu, berkata-katalah, lewat firman-Mu kami beroleh kekuatan, tuntunan, bimbingan, sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, yang masing-masing ada di rumahnya. Pada minggu ini kita akan bersama-sama, yaitu membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Wahyu pasal 19 ayat 5 sampai ayat 10. Silakan jemaat membukanya. Kita akan membacanya bersama-sama. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Tuhan kita, hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan, junjungan kita yang maha kuasa, telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah,
Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Tuhan, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih pada hari Minggunya melalui live streaming. Dan kita ingin menyerahkan dalam ibadah ini dan senantiasa kita diberikan sukacita, kegembiraan. Pada minggu pertama yang lalu, saya menyampaikan bagaimana dahsyatnya puji-pujian jemaat itu. Dahsyat di sini bukan hanya karena lagunya atau musiknya atau penyanyinya. Tapi dahsyat adalah karena ada satu perubahan, pemulihan yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Puji-pujian itu ternyata puji-pujian yang berhubungan dengan sebuah pesta perjamuan kawin. Kitab Wahyu menjelaskan sekarang ini bahwa pertemuan umat Tuhan dengan Yesus di sorga itu disebut pesta perjamuan perkawinan anak domba. Kalau kita mengingat bagaimana perumpamaan anak bungsu yang hilang, dan di akhir kisahnya adalah sebuah pesta, itu pesta kedatangan anak ke rumah bapaknya kembali. Karena anak yang hilang ini kembali, yaitu anak yang bertobat, keluar dari kematian yang kekal. Karena itu bapaknya berkata, anakku hidup kembali. Upah dosa adalah maut. Karena itu harus kegembiraan bahwa maut itu telah ditaklukkan, maka ada perjamuan. Di akhir zaman ada pesta buat anak yang hilang, yaitu kita orang-orang berdosa kembali ke rumah Bapa di sorga. Karena itu merupakan sukacita yang besar. Dan bukan hanya sukacita yang ada di bumi sebagai orang tebusan Tuhan, tetapi juga sukacita makhluk sorgawi yang ada di sorga. Kalau kita lihat pada ayat yang kelima ini, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Tuhan kita. Perintah ini datang langsung dari tahta Tuhan, yaitu suara dari sorga. Bahwa memuji Tuhan itu merupakan satu kelanjutan yang terus-menerus tidak ada habisnya. Tetapi memuji Tuhan di sini dikatakan dengan jelas, baik kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Artinya, setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi di sini tidak ada pembagian antara hamba yang melayani dengan umat yang dilayani. Tapi semuanya sama. Di mata Tuhan kita adalah hamba Tuhan yang seharusnya kita melayani Tuhan karena takut akan Tuhan.
Saya ingin berbicara dulu tentang takut akan Tuhan. Tentu takut kepada Tuhan di sini bukan ketakutan dengan monster atau hantu. Tapi takut akan Tuhan adalah respect, hormat, mengagungkan Dia, memuliakan Dia, menghormati dan mengakui kedaulatan Tuhan. Karena itu kalau kita perhatikan, dari kitab Amsal pun sudah berbicara tentang hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Dan dilanjutkan pada kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Tuhan, yang berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dan ada 4 kali kata takut akan Tuhan dalam kitab Wahyu ini, yang punya tekanannya berbeda-beda. Takut akan Tuhan mengikuti perintahnya. Perintah di sini bukan berarti kita mengikuti yaitu perintah hukum. Itu sudah bagian. Tapi lebih daripada itu, perintah di sini menyangkut bagaimana mengikuti kehendaknya. Kehendak Tuhan itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Dia punya rencana dan sekaligus punya kehendak, yaitu menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Dan itulah kehendaknya. Tapi kehendak Tuhan ini gagal pada manusia pertama Adam, dan karena dosa membuat dia jatuh, kehilangan kemuliaan daripada gambar dan rupa Tuhan. Karena itu gambar dan rupa Tuhan prototipenya turun dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus menerima kembali gambar dan rupa Tuhan, yaitu kehendak Tuhan. Jadi kita yang percaya bukan hanya menerima anugerah dan diselamatkan, tapi kita mengikuti perintahnya, yaitu kehendaknya. Apa kehendak Tuhan? Ada di dalam Kristus. Karakter Kristus sebagai prototipe. Bagaimana Kristus taat kepada Bapa. Bagaimana Kristus mengasihi dan mengampuni. Bagaimana Kristus melakukan pelayanan kepada Bapa. Bagaimana Kristus rela berkorban kepada Bapa. Di sini letaknya. Itu karakter. Jadi kita yang percaya ini bukan hanya percaya, tetapi kita harus berubah sungguh-sungguh karakter kita menjadi sama seperti karakter Yesus. Itu perjuangan iman kita. Tidak mungkin kita, yang penting saya percaya, tapi hidupnya tidak berubah. Tidak. Harus ada perubahan. Disitulah gambarannya yang jelas. Sehingga nanti akan dilihat bersama-sama. Yaitu pada bacaan kita ini, ayat yang ke-6. Lalu kedengaranlah seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Saudara, kalau kita lihat dulu di sini, ada 3 kata yang penting sekali. Seperti suara himpunan besar orang banyak, yaitu ohlau polau, seperti desau air bah, udaton polon, dan seperti guru yang hebat, ronton eshuron. 3 kata ini, Yohanes membandingkan suara pujian itu disebut dengan 3 kelompok,
himpunan orang banyak, desau air bah, dan deruh guru yang hebat. Saudara, suara yang berasal dari himpunan orang banyak ini terus beranjak, naik oktavnya, jadi desau air bah, sehingga pada puncaknya menjadi deruh guru yang hebat. Katakan di situ, dia menyatakan sesuatu yang sangat penting sekali. Haleluya. Pujilah Tuhan. Karena telah menjadi raja. Berarti dikatakan Tuhan sudah menjadi raja. Karena Tuhan, junjungan kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Artinya, mereka meneriakkan haleluya karena raja di atas segala raja itu memulai pemerintahannya secara penuh di tengah bumi ini. Yaitu dengan kata lain, kita bisa melihat itulah yang dimasukkan babak pada kerajaan 1000 tahun kemudian. Saudara, dalam hal ini, kalau saya perhatikan ayat yang ke-6 ini, saya melihat dengan jelas, yaitu karya Handel dengan lagu Haleluyanya. Coba perhatikan, 3 gelombang, 3 tingkat suara, dari suara himpunan orang banyak sampai menjadi suara desau air bah, sampai menjadi desau suara guru yang hebat. Coba kita perhatikan karya ini. Dan kita diberi waktu untuk mendengarkan sejenak supaya kita menggambarkan. Karena sungguh ini bisa digambarkan pada ayat yang ke-6 ini dengan karya ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa untuk menunjukkan pemerintahan 1000 tahun itu dimulai. Jadi dengan kata lain, akhir zaman kita bukan dalam arti akhir yaitu kiamat, di mana hancur lebur, dan itu bisa terjadi. Tapi yang dimaksudkan kalau bagi orang percaya bahwa ketika kita diangkat bersama-sama Dia, menjadi mempelainya, berjumpa dengan Dia, dan disitulah mulai sebuah pesta perkawinan anak domba. Beda sekali filosofinya antara kiamat hancur lebur, antara kedatangan Yesus untuk menyambut pesta perkawinan anak domba. Filosofinya berbeda. Karena kita menghormati kuasanya, kedaulatannya, kita memuji Dia. Kalau kita menghormati sungguh-sungguh kedaulatannya, kuasanya, itu bukan hanya dari mulut kita, muliakan Tuhan, hormat Tuhan, terutama dari kehidupan kita, perilaku kita, karakter kita. Sehingga orang melihat kehidupan kita betul-betul ada kemuliaan Tuhan. Bahwa orang ini sangat menghormati Tuhan. Ada karakter di situ, Yesus.
nyata dalam hidup orang percaya. Tekanan kita sekarang ini jemaat terlalu dinina-bobokkan dengan kata anugerah, anugerah, anugerah. Itu benar, tidak berubah. Tapi jangan melemahkan bahwa engkau harus berubah mengikuti kehendak Tuhan, yaitu mengikuti karakter Yesus Kristus. Itu penting. Camkan ini, jemaat GKI yang ada di rumah masing-masing. Kita tidak perlu main-main. Kita menghormatinya. Karena kalau kita betul-betul mengakui dia adalah raja di atas segala raja. Kita lihat di sini. Bagaimana Mazmur 93 ayat yang pertama. Mazmur 93 ayat yang pertama. Tuhan adalah raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikatkan pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Di situ nyata sekali menghormati dia. Sehingga Mazmur 97, 99 ketika menyambutnya, menghormatinya, dia adalah raja dari segala raja. Sungguhkah kita memuja dia seperti itu? Kita menghadap raja dunia aja ada tata keramanya yang menunjukkan bahwa dia raja dan kita bukan apa-apa hambanya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Tunjukkan kita bukan apa-apanya. Satu sikap hormat. Menyembah dia, memuji dia. Tapi perilaku kita, cara duduk kita. Itu sebabnya Tuhan pakai peristiwa virus ini untuk membebarkan ibadah-ibadah gereja yang hanya menunjukkan satu sikap yang tidak hormat. Ini penting direnungkan. Jangan anggap ini by accident. Bukan. Ini masuk dalam sebuah rencana untuk memperbaiki umat. Kau memuji Tuhan tapi engkau sambil mengunyah permen, itu hormat. Coba engkau menghadap raja, Ratu Inggris, sambil mengunyah permen. Apa engkau tidak ditegur oleh protokolnya bahwa engkau akan diusir dari situ? Menggampangkan. Karena anugerah. Anugerah. Kita datang sebagai anak-anak. Terlalu lama kita dinina-bobokkan dengan hal ini. Tidak. Kita harus sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Rasa hormat kepada Tuhan. Dari kehidupan kita, perilaku kita, cara ibadah kita, kita tunjukkan itu. Sehingga ketika chorus haleluya ini, dari pujian ini bersifat menyeluruh. Yaitu ketika orang-orang kudus di sorga dan orang-orang yang ada di bumi bersatu, pertemuan pujian umat dengan makhluk sorgawi menjadi satu kor. Menyatakan haleluya, dia adalah raja di atas segala raja. Disitulah. Jadi karenanya kalau saya sambung kembali, bahwa bagaimana pujian kita itu punya kuasa dan dahsyat adalah karena pujian kita mempunyai hubungan dengan orang-orang kudus makhluk sorgawi yang ada di sorga. Itulah himpunan besar tadi. Antara makhluk-makhluk sorgawi dengan himpunan besar adalah orang-orang tebusan. Itu menyambut apa? Menyambut sebuah pesta perkawinan. Ayat yang ke-7 dari bacaan kita. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia.
Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita bersuka cita, bersorak-sorai, memuliakan Dia. Karena memang sebuah pesta perkawinan tidak mungkin sama dengan pesta perkabungan. Pesta perkawinan semua orang berwajah ceria. Bukan hanya mempelainya, tapi undangannya pun demikian. Sehingga dikatakan dengan tegas di sini, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Itulah yang disebut hari Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8a. Hari Tuhan, tibalah saatnya hari Tuhan. Hari perkawinan anak domba. Ajakan bersuka cita, bersorak-sorai untuk memulai pertemuan dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dan mempelai perempuan adalah orang-orang tebusan itu sendiri. Pengantinnya telah siap sedia. Pada kalimat yang terakhir, pengantinnya telah siap sedia. Pertanyaannya, bagaimana jemaat mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus di pesta perkawinan tersebut? Bagaimana? Apakah sungguh-sungguh jemaat mempersiapkan sebagai mempelai Kristus? Saya percaya mempelai perempuan ketika akan menikah perkawinan, dia mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya. Tidak mungkin dia tidak bersiap sedia. Semuanya. Makin mampu orang itu, makin lama persiapannya. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Apa kita mau berleha-leha saja? Sekedar masa bodoh. Kita tidak perhatikan pakaian kita, perilaku kita, hidup kita. Sekarang waktunya kita perhatikan. Waktunya sekarang ini. Sebentar lagi. Karena itu kita harus persiapkan betul. Dan kepadanya, sekali lagi, pakaian mempelai perkawinan itu, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Bagaimana anak bungsu, kita kembali ke rumah bapaknya, dia diberikan jubah yang baru. Itulah berarti ada pakaian yang baru. Supaya tafsirnya menurut Yohanes jelas. Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tekankan, kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Artinya, perbuatan-perbuatan kita, perilaku kita, karakter kita menjadi pakaian mempelai perempuan. Itu letaknya. Tidak mungkin kita ingin pergi ke pesta sebagai mempelai dengan pakaian compang-camping, dengan perilaku yang compang-camping, kadang baik, kadang tidak. Tidak mungkin. Kita harus punya pakaian yang sempurna, yang berkilauan, yang bersih maksudnya. Dari situ letaknya. Jadi ini penting, penekanannya adalah perbuatan-perbuatan kita itu sendiri. Sebab kalau tidak, syaratnya untuk diundang menjadi mempelai ke pesta perkawinan, kita sudah menerima mas kawinnya, yaitu anugerah tadi, itu baru mas kawin. Kita sudah terima karya Kristus mati di kayu salib sebagai mas kawin.
bahwa engkau diikat, tapi engkau tidak siap sebagai mempelainya. Itu letaknya. Kita sudah menerima mas kawin itu. Saya ingin mengajak kita melihat sejenak, yaitu di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani, yaitu kitab Ibrani, pasal yang kedua. Ibrani pasal 2, ayat yang ke-14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Itulah mas kawinnya. Dia sudah mati buat saya dan saudara. Dia sudah menebus dan dia berikan anugerah. Anugerah adalah mas kawin untuk mempersiapkan diri kita sebagai mempelai menjadi pernikahan dengan Kristus. Jangan dipotong. Saudara menerima mas kawin lalu saudara lari tidak bertanggung jawab, wah, tidak bisa. Itu dikatakan di situ. Sehingga apa yang harus kita persiapkan? Mari saya ingin mengajak melihat, yaitu dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, supaya kita tahu apa yang kita persiapkan. Pakaian tadi, perbuatan baik, perilaku kita, karakter kita yang baik. Kita harus mengarah ke sana. Kita harus menyadarkan ini. Yaitu dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 26 dan 27. Katakan di sini, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat itu di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itulah pakaiannya. Coba kita ingin melihat juga. Saya ingin mengajak dalam kitab Yesaya ayat 61, pasal 61. Yesaya 61. Kita lihat bersama-sama ayat-ayat ini. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Supaya kita masuk pada pesta perjamuan ini. Pesta perjamuan adalah sekali lagi pertemuan orang-orang tebusan dengan Yesus. Maukah kita bertemu? Dikatakan di Yesaya pasal 61 ayat 10. Aku bersuka cita di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Tuhanku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubunginya aku dengan jubah kebenaran. Orang yang diselamatkan memiliki jubah kebenaran. Hidupnya benar. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan-perhiasannya adalah perilaku kehidupannya. Itulah yang menjadi perhiasan orang percaya. Kali jemaat perempuan senang sekali dengan perhiasan, apalagi kalau di pesta itu dia bisa menunjukkan semua miliknya, perhiasan-perhiasannya. Dia pakai semuanya, dia tunjukkan siapa dia. Saya percaya kebanggaan itu juga harus dimiliki bagi jemaat. Untuk menyambut kedatangan Yesus ini, kita harus memiliki perhiasan-perhiasan yang bagus, yang cemerlang, yang banyak, yaitu perilaku-perilaku kita. Lalu disitulah letaknya, seperti anak bungsu yang hilang itu. Di akhirnya dia mendapat sebuah cincin
Itulah tadi yang saya katakan adalah mas kawin. Dimeteraikan kembali, diakui kembali, diikat kembali, memiliki perjanjian kembali. Jadi kita ini memiliki perjanjian dengan Yesus yang kekal, itu benar. Tapi kita harus berpakaian itu. Karenanya dikatakan di situ, yang memakai jubah dan di pesta itu dikatakan sehingga pesta perkawinan anak domba. Dan disitulah Yesus itu sendiri hadir dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-9, disitulah kita disebut sebagai orang yang paling berbahagia, karena yang diundang ke perjamuan anak domba. Bukankah undangan perkawinan itu dari sejak Matius pasal 22 ayat 2 dan 4 sudah ditawarkan kepada kita. Tetapi di situ bermacam-macam orang. Ada yang menerima tapi tidak datang. Ada yang menolak juga tidak diundang, dan seterusnya. Inilah peringatan dari Tuhan. Biarlah kita bersama-sama saat ini umat Tuhan mempersiapkan diri. Jangan bermain-main lagi kita mencari alasan untuk tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Hiduplah dalam kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah ini, sudah mendengarkan video saya ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan karena firman-Nya sudah kita dengarkan. Terima kasih.